sharing saya kali ini, bacaan yang saya ambil terinspirasi dari tema PHB kita untuk tahun ini. Kamu harus memberi mereka makan. Dan konstitusi kita nomor 9. Tidak boleh bosan ya mendengar konstitusi nomor 9. Mungkin ada konfrater yang sudah mulai bosan. Kita Xaverian harus terbiasa dengan karisma. Setuju? Setuju. Jadi saya akan berbagi kerasulan di Cilincing. Jadi sebenarnya di awal itu saya dengan Frater Masri ditugaskan di SD Fransiskus. Tapi karena tidak jadi di Fransiskus, selama 1 semester itu tidak ada kerasulan. Jadi 1 semester berikutnya baru kami mencari tempat kerasulan baru dan dapatnya di Cilincing. Saya dengan teman Masri itu berangkat kerasulan itu setiap hari Sabtu pagi dari jam 9 atau kadang-kadang juga kami pergi setengah 9 kalau susternya butuh datang cepat, sampai sore baru kembali ke komunitas. Dari saya sendiri, kerasulan ini sangat menantang tentu saja dan banyak menegangkannya karena perjalanannya cukup lumayan, sekitar 45 menit. Kami harus melewati jalan yang memang isinya itu mobil besar semua. Truk, pernah lihat truk kan? Jadi memang besar sekali. Kadang-kadang ada yang truk sendiri, ada yang truk gandengan, ada juga yang panjang-panjang itu. Memang sungguh, dari saya sendiri kadang-kadang setiap kali mau berangkat kerasulan itu, jujur saya kadang-kadang takut juga gitu. Karena hanya saya yang berani bawa motor. Teman saya punya SIM tidak berani bawa motor. Jadi memang perjalanannya jujur saya cukup menegangkan karena kami harus, supaya bisa lancar sampai di Cilincing itu harus melewati jalur yang dilewati oleh truk-truk itu. Jadi kadang-kadang kami diapit oleh 2 truk itu di tengah-tengah mau nyalip gitu. Bannya itu sampai di pas di kepala ini. Artinya motor itu kecil sekali, lebih besar bannya daripada motor itu. Dan kadang-kadang tegang gitu pas bawa motor. Saya tuh sampai berasa perut teman saya juga tegang di belakang. Jadi kami sama-sama tegak. Jadi kadang-kadang saya untuk menghilangkan ketakutan itu, kadang-kadang misalnya pas lewati satu truk itu teriak padahal supaya bisa kembali rileks. Tapi memang perjalanan itu cukup lumayan mengincar nyawa juga gitu. Jadi harus hati-hati. Saya pernah bawa konfrater baru ke sana. Olok saya, hei, hanya begini saja kecepatan motor kan? Tidak tahu kayak ini perjalanan cukup apa namanya? Harus was-was gitu, harus hati-hati bawa motornya. Jadi karena saya sebagai konfrater tentu saja punya tanggung jawab untuk keselamatan teman saya di belakang juga. Kami harus hati-hati, sama-sama berdoa rosario juga sambil di perjalanan. Ya harus begitu, siapa tahu tiba-tiba sesuatu terjadi di perjalanan, ya semuanya tentu saja percaya dalam lindungan Tuhan. Lalu setibanya di Cilincing itu, di rumah kerang itu, bersama para suster dan rekan-rekan lain. Jadi hal pertama yang kami lakukan itu adalah membungkus sembako pagi. Siangnya itu membungkus nasi. Jadi tidak ada mengajar di dulu konfrater yang sebelumnya sampai sore itu karena ada mengajar anak-anak. Kali ini kami hanya bantu bagi sembako di pagi.
sama siang harinya bagi nasi. Jadi kami tiba di sana, nasinya sembakonya dibungkus. Setelah dibungkus kami antar khususnya kepada para lansia. Jadi kami di sana mendampingi, melayani para lansia. Setelah melewati perjalanan yang sulit, kami juga harus melewati gang-gang yang sempit dan juga sulit. Sulitnya kenapa? Gangnya sempit. Di gang itu anak-anak main-main di situ, ibu-ibu masak di situ, bapak-bapak nongkrong di situ, kupas kerang di situ. Jadi kami harus hati-hati bawa motor, kadang-kadang juga harus pelan-pelan dengan membawa 5-7 bungkus sembako yang besar itu lumayan juga gitu. Hati-hati karena jangan sampai jatuh, nanti sayang sembakonya. Lalu di sana itu daerahnya memang daerah yang sangat sederhana sekali. Orang-orang yang sangat sederhana, yang teman-teman yang sudah pernah live di sana pasti lebih merasakan suasana itu karena kalian pernah tinggal di sana. Kalau kami hanya datang untuk bagi sembako, itu saja sudah terasa bagaimana aromanya, bagaimana suasananya, kumuhnya, itu semuanya itu ada karena orang-orang sederhana semua yang ada di situ. Nah, kemudian kami kunjungi lansia-lansia ini, kami bagikan sembakonya, dan memang dari apa yang saya lihat sendiri, kami dibantu juga oleh beberapa anak muda di situ, ada yang diasuh oleh suster, jadi dibantu untuk pergi antar sembako itu karena mereka sendiri yang tahu jalan ke sana. Saya ketika pertama kali ke situ memang kesannya itu memang terutama untuk para lansianya sendiri itu sangat memprihatinkan. Beberapa orang tuh saya ajak cerita gitu, dan mereka bilang kalau mereka ada yang sudah tinggal sendiri setelah anak-anak mereka menikah, terus anak-anaknya pindah gitu. Ada juga yang mungkin sudah duda, ada yang sudah janda di situ. Jadi sangat memprihatinkan. Dan juga setelah kami bagi sembako itu, mereka juga dapat nasi bungkus. Jadi kalau pas kami pergi bagi nasi lagi ke tempat yang sama, lalu ditambah di pinggir laut tempat orang-orang di situ mengupas kerang. Jadi makin luas gitu tempat kami melayani. Kalau ini bagian saya ya yang saya sharingkan, supaya karena bagiannya Frater Masri beda lagi. Karena kami bagi tugas, jadi supaya saya dengan mengambil bagian lagi juga. Karena kami bagi tugas, ada yang ke laut, ada yang ke arah lain lagi. Dia yang tahu, kalau saya kurang tahu soal itu. Nah, setelah itu bagi-bagi nasi, rupanya meskipun mereka seperti misalnya ada gundukan kerang di depan mereka, kita ini banyak pendapatannya pasti. Tapi kalau kami datang bawa nasi, itu mereka kejar gitu. Kadang-kadang berkerumun. Kami sampai takut juga kalau berkerumun. Di sana itu protokol kesehatannya kurang sekali. Dia harus serba hati-hati. Ada yang minta, ada yang cuma mau roti, jadi ada yang kasih roti sesuai apa yang mereka sukai. Jadi singkatnya memang karya kerasulan ini lebih difokuskan pada para lansia ini, yang menurut saya sendiri keadaan mereka itu sangat memprihatinkan. Ada yang kalau kami datangi itu mukanya datar-datar saja, seolah-olah seperti mau mengusir kami, tapi tidak enak. Ada sembako yang nanti nggak dapat sembako kalau diusir. Tapi memang
kasihan sekali. Saya kadang-kadang tersentuh kalau misalnya mereka keluar itu tanpa baju, ya tidak ada harapan hidup lagi, itu sangat-sangat memprihatinkan. Jadi menurut saya sesuai tema yang saya pilih hari ini itu sangat-sangat sesuai dengan apa yang saya jalani sendiri dalam karya kerasulan ini. Dan bagi saya, kerasulan di Cilincing itu sangat baik untuk melatih diri melayani gitu dengan situasi yang sulit seperti itu. Menurut saya itu cukup baik untuk pelayanan di sana. Jadi untuk kesimpulan saya, confrater sekalian, seperti yang saya katakan tadi, yang diutamakan dalam pelayanan ini adalah para lansia. Tetapi tidak semua lansia yang ada di Cilincing yang kami layani, hanya mereka yang memang perlu untuk dibantu dan diperhatikan. Tadi yang saya katakan, keadaan mereka sangat memprihatinkan. Mereka harus hidup di tempat yang sederhana, tentu saja dalam kesepian mereka, dalam kemarahan mungkin yang mereka rasakan, keputusasaan, karena mungkin sudah jarang diperhatikan. Dan kehadiran kami di sana dan perhatian para suster dan juga rekan-rekan di sana itu bagi saya sangat berarti sekali tentu saja bagi mereka, karena mereka harus mengurusi diri sendiri dalam usia yang sudah tidak muda lagi, dan itu pasti tidak mudah bagi mereka. Kita para Xaverian yang saya renungkan punya semangat menjadikan dunia satu keluarga. Seperti tema PHB kita, menurut saya sangat sesuai dengan apa yang saya dan confrater saya jalani di tempat kerasulan. Kamu harus memberi mereka makan. Tentu saja tidak seberapa yang bisa diberikan kepada mereka, tapi menurut saya kehadiran dan pelayanan itu tentu saja saat mereka butuhkan. Semoga mereka semua selalu dijaga oleh Tuhan dalam perjuangan hidup mereka. Saya sendiri selalu berdoa untuk mereka, para suster, dan bagi rekan kerja yang dengan setia, dengan semangat kerjasama yang baik mau melayani orang-orang yang sudah lansia ini. Tidak mudah menyemangati diri saya sendiri dalam kerasulan seperti ini. Saya punya banyak ketakutan seperti perjalanan yang serba menegangkan, takut COVID juga tentu saja, dan yang paling juga membayangi saya itu takut preman. Karena daerah itu punya banyak preman, takut dipalak di jalan. Tapi karena saya percaya bahwa pelaku utama dalam pelayanan ini bukanlah diri saya sendiri, melainkan Roh Kudus sendiri yang bekerja. Saya dan teman saya pasti akan selalu dijaga, itulah yang saya yakini. Maka saya mohon rahmat Allah supaya dalam karya pelayanan yang seberapapun sulitnya, seberapapun menegangkannya, tetap punya daya juang dan tentu saja kehendak yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih.